Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin doakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 337. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Empat ahli yang dia kirim belum juga kembali. Menurutnya 4 ahli itu saja sudah mampu membantai keluarga Juo. Di saat itu tiba-tiba slip batu giok milik Patria keluarga Huang menyala dan sederet pesan muncul. Ternyata ini pesan dari penatua ketiga, kata Patria keluarga Huang. Pesan itu hanya berisi segenggam kata. Patriark, gawat. Ternyata keluarga Juo memiliki ahli yang sangat kuat. Cepat datanglah. Patriark keluarga Huang ini bernama Huang Dongseng. Dia ahli martial sovereign tahap awal puncak. Huang Dongseng sedikit bimbang antara pergi langsung atau tidak. Dia pikir 4 ahli yang ia kirim saja tidak mampu mengalahkan ahli keluarga Juo. Dia juga tidak memiliki keyakinan untuk bisa mengalahkan ahli keluarga Juo itu. Dia berpikir untuk melaporkan lebih dulu hal ini kepada wakil Tuan Papiliun Pil untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba salah satu prajuritnya mengetuk pintu masuk dan melapor. Patriark, di luar ada Patriark keluarga Liu. Dia ingin bertemu dengan Anda. Kata prajurit itu. Biarkan dia masuk. Tidak, biarkan saya yang akan menemuinya. Kata Huang Dongseng. Keluarga Liu ingin bekerja sama dengan keluarga Huang. Jelas dia ingin meminta bantuan kepada keluarga Liu. Patriark keluarga Liu bernama Liu Xinhao. Dia adalah ahli martial sovereign tahap awal puncak, sama dengan Patriark keluarga Huang, Huang Dongseng. Saat ini penatua keluarga Liu, Liu Xinhao datang bersama salah satu penatua keluarga Liu. Penatua ini juga adalah ahli martial sovereign tahap awal puncak. Kemudian Huang Dongseng menceritakan kepada Patriark keluarga Liu tentang keluarga Juo yang menyewa ahli kuat untuk menekan keluarga Huangnya. Setelah beberapa percakapan singkat, Liu Xinhao bersedia untuk membantu keluarga Huang. Akhirnya Huang Dongseng, Liu Xinhao dan penatua keluarga Liu, ketiga ahli martial sovereign tahap awal puncak ini pergi menuju toko keluarga Juo. Mereka bertiga melesat, terbang dengan sangat cepat, dan dalam waktu yang singkat ketiganya telah sampai di depan toko keluarga Juo. Melihat 4 ahli martial sovereign yang ia kirim dipermalukan di hadapan umum dan ditekan oleh segel hitam besar, Huang Dongseng sangat marah. Juo Moxian, kamu sangat berani. Beraninya kamu melukai orang dari keluarga Huang saya. Teriak Huang Dongseng. Dia sangat marah, namun dia tetap berhati-hati. Energi spiritualnya perlahan-lahan menyapu dan mencari ahli kuat dari keluarga Juo. Patriark Huang, untuk apa kamu berbasa-basi dengan mereka? Kata Liu Xinhao. Dia langsung melayangkan serangan ke arah Qinchen. Pria tua di belakang Qinchen langsung loncat maju ke depan. Tinjunya dirilis dan langsung memblokir serangan Liu Xinhao. Patriark Liu Xinhao terkejut, serangannya dengan mudah diblokir. Dia mengerti setidaknya lawan adalah ahli martial sovereign tahap tengah. Penatua Agung, ayo kita pergi, kata Patriark Liu Xinhao. Baik. Segera Liu Xinhao dan penatua keluarga Liu-nya berbalik. Patriark Liu, Anda mau pergi kemana? Kata Huang Dongseng. Patriark Huang, ini adalah urusan keluarga Huang Anda. Saya tidak ingin ikut campur, kata Liu Xinhao dan bergegas pergi. Melihat itu Huang Dongseng juga berbalik dan pergi. Karena kalian sudah datang, mengapa ingin pergi? Pria tua mencibir, formasi domainnya ditampilkan dan langsung mengurung ketiganya. Huang Dongseng, Liu Xinhao dan penatua keluarga Liu mengeluarkan semua kartu andalannya. Namun itu sia-sia, mereka tidak bisa keluar dari formasi domain pria tua dan bahkan mereka tidak bisa bergerak.
Huang Dongsheng, kamu telah menjebak keluarga Zhuo saya dan membuat keluarga Zhuo saya menderita. Kata Zhuo Moxian. Dia sangat marah dan langsung memukul Huang Dongsheng. Duar, duar, duar. Huang Dongsheng terbanting dengan keras. Zhuo Moxian sangat puas melampiaskan kemarahannya. Saya memberimu dua pilihan. Satu, membayar kompensasi atas semua kerugian yang diderita keluarga Zhuo. Atau kedua, ditekan di sini sampai mati, kata Qin Chen. Nah, apakah kamu tidak tahu latar belakang keluarga Huang saya? Orang di belakang keluarga Huang saya tidak akan tinggal diam, kata patriark keluarga Huang. Kamu mengancamku. Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Segera pedang Qin Chen diayunkan dan langsung memenggal kepala penatua ketiga dari keluarga Huang. Kepalanya putus dan jatuh ke tanah. Melihat ini, semua orang terdiam, suasana seketika hening. Bagaimana? Apakah kalian akan membayar kompensasi? Kata Qin Chen. Yah, saya akan membayar. Segera Huang Dongsheng mengeluarkan pil obat kelas 7 dari cincin penyimpanannya. Namun masih kurang. Huang Dongsheng mengganti kurangnya dengan batu asli. Tapi itu juga masih kurang. Jumlah yang keluarga Huang harus bayar adalah 120 pil kelas 7. Jadi, salah satu keluarga Huang kembali ke toko keluarga Huang untuk mengambil kekurangannya. Sedangkan untuk kamu harus membayar kompensasi 20 pil kelas 7, kata Qin Chen kepada patriark Liu Xinhou. Setelah membayar kompensasi, Liu Xinhou buru-buru pergi dari sana. Beberapa saat kemudian utusan keluarga Huang telah kembali dan membawa kekurangannya lalu diberikan kepada Qin Chen. Saya ingatkan jangan sampai menyinggung keluarga Zhuo lagi, jika tidak kalian akan tahu akibatnya, kata Qin Chen memperingatkan. Patriark keluarga Huang mengangguk. Dia dan orang-orang keluarga Huangnya pergi dari sana. Namun di dalam hati Huang Dongsheng dia mencibir dan menyimpan dendam. Saya bersumpah akan membalas mereka, kata Huang Dongsheng setelah pergi jauh dari sana. Chen Xiao, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kata Zhuo Moxian. Dia sangat gelisah. Patriark Zhuo, Anda jangan khawatir karena tuan muda ini telah memulainya. Maka tuan muda ini memiliki solusinya. Tapi untuk saat ini keluarga Zhuo jangan tinggal di sini, kata Qin Chen. Qin Chen melambaikan tangan dan memanggil Komandan Jia yang berjaga di sekitar. Komandan Jia langsung bergegas. Tuan, apa ada yang bisa saya lakukan? Kata Komandan Jia. Kamu jagalah toko keluarga Zhuo. Jika keluarga Huang kembali, kamu catatlah nama-nama orang yang dibawa oleh keluarga Huang. Baik, kata Komandan Jia. Ayo kita pergi ke Pavilion Pil untuk bertemu dengan Master Silpi, kata Qin Chen kepada Zhuo Qimpeng dan lainnya. Di saat mereka akan pergi, tiba-tiba Qin Chen, seorang anak berusia 18 tahun, memanggil dan menghentikan Qin Chen. Anak ini diutus oleh Master King Hong untuk mengundang Qin Chen. Master King Hong adalah salah satu dari 3 wakil tuan Pavilion. Wakil tuan Pavilion ada 3, yaitu Kang Yuming, Jing Shenji, dan King Hong. Dari ketiganya, Master King Hong adalah yang paling populer. Anak ini diutus Master King Hong untuk mengundang Qin Chen. Namun sayangnya anak ini sangat sombong dan tidak sopan. Karena pihak lain sangat sombong, jelas Qin Chen tidak ingin meladeninya. Walaupun pihak lain adalah utusan dari wakil tuan Pavilion King Hong. Kemudian Qin Chen mengabaikannya dan pergi. Namun anak itu menghalangi jalan Qin Chen. Bocah sialan, apakah kamu tidak mendengarku? Kata anak itu. Akhirnya Qin Chen kehilangan kesabaran dan langsung menampar anak itu, membuat anak itu jatuh dengan keras ke tanah. Anak sombong itu memuntahkan darah dan pipinya merah. Ayo pergi, kata Qin Chen. Di bawah tatapan tercengang semua orang yang ada di sana, Qin Chen dan lainnya pergi dari sana. Chen Xiao, apakah baik bagi kita untuk menyinggung Master King Hong? Kata Zhuo Qimpeng. Jangan khawatir, pemuda ini memiliki alasan. Terlebih lagi Master King Hong mengundangku, itu mungkin dia hanya ingin menekanku, kata Qin Chen. Singkat cerita, Qin Chen telah sampai di Pavilion Pil dan bertemu Penatua Jiao.
Kemudian Penatua Jiao memimpin jalan dan membawa Qinchen dan lainnya untuk bertemu Master Silpi. Beberapa saat kemudian mereka telah sampai di kediaman Master Silpi dan bertemu dengan Master Silpi. Melihat gurunya, Zhuo Qimpeng langsung berlutut kepada Master Silpi. "Saya tidak menyangka bisa bertemu lagi denganmu," kata Master Silpi seraya mengusap rambut Zhuo Qimpeng. Nampak dia masih sangat menyayangi Zhuo Qimpeng. Kemudian Zhuo Qimpeng berdiri. "Saya dengar kamu menembus Master Alkemis kelas 7. Oke, bagus. Murid Xuan Yiyawang memang tidak biasa. Bahkan kamu bisa menerobos di lingkungan seperti tanah 100 dinasti," kata Master Silpi. "Tuan, saya ingin memperkenalkan seseorang kepada Tuan." Kemudian Zhuo Qimpeng bergeser dan menunjukkan Qinchen. "Ini adalah Chen Xiao. Sungguh karena bantuan Chen Xiao, penyakit esensi bawaan yang lemah saya dan kurangnya persepsi benar-benar disembuhkan dan murid akhirnya dapat menerobos Master Alkemis kelas 7. Dengan kata lain, murid dapat menembus Raja Obat. Itu semua berkat Chen Xiao." Kemudian Qinchen melengkungkan tangannya dan memberi hormat kepada Master Silpi. Melihat Qinchen yang masih sangat muda, Master Silpi malah curiga bahwa asal-usul Qinchen sangat aneh. Dia berpikir bahwa Qinchen memiliki motif lain dan sedang memperalat muridnya. Qinchen mengerti apa yang dikhawatirkan Master Silpi. Junior mengerti apa yang dikhawatirkan oleh senior. Tapi junior di sini tidak memiliki niat jahat. Junior memiliki sebuah surat di sini. Mohon agar senior melihatnya, kata Qinchen seraya memberikan sebuah amplop surat. Master Silpi mengambil surat itu lalu membukanya dan tiba-tiba dia terkejut. "Apakah kamu dari Yao Huanggu?" Qinchen bingung namun dia mengangguk. Tujuan surat ini adalah untuk membuktikan bahwa junior tidak ada niat jahat. Adapun junior yang ingin menjadi putra suci itu karena tujuan lain, kata Qinchen. Surat ini ditulis oleh Master Raja Obat untuk Master Silpi karena sebenarnya mereka berdua saling mengenal. Namun Qinchen sedikit bingung, ternyata Master Raja Obat dipanggil Master Silpi adalah Yao Huanggu. "Kamu berasal dari Yao Huanggu. Ternyata saya terlalu banyak berpikir. Tapi untuk menjadi putra suci itu cukup sulit karena wakil Tuan Papilun Kang Yuming tidak mungkin membiarkannya. Seperti putra suci Lu Wencheng, dia juga dibunuh. Saya khawatir kejadian yang sama akan terjadi," kata Master Silpi. "Senior tidak perlu khawatir, itu urusan junior. Yang perlu senior lakukan adalah merekomendasikan junior untuk menjadi putra suci," kata Qinchen. "Apakah kamu tidak takut?" kata Master Silpi. "Mengapa saya harus takut? Yang sebenarnya harus takut itu adalah mereka. Selain itu, senior, apakah senior tidak ingin membalas mereka? Walaupun senior acuh dengan kekayaan dan jabatan, tapi murid yang senior sayangi, putra suci Lu Wencheng, dibunuh. Apakah senior tidak ingin membalasnya?" kata Qinchen dengan sorot mata yang tajam, seolah-olah untuk menyadarkan Master Silpi untuk bertindak dan tidak mengurung atau bersedih terus-menerus. Mendengar kata-kata Qinchen, Master Silpi seperti tercerahkan, tatapannya menjadi tajam, seperti terbangun dari kesedihannya dan kembali bertekad. Oke, orang tua ini akan melakukannya. Bagaimanapun saya tidak memiliki banyak waktu lagi. Di sisa umur saya ini, saya akan menemanimu untuk membuat masalah," kata Master Silpi seraya tertawa. Dalam sekejap, karakter Master Silpi seperti berubah. Dia tidak ingin mengalah lagi dari 3 wakil Tuan Papilun Pil dan sekarang dia dipenuhi dengan kemarahan. "Jiao Jialiang, siapkan surat rekomendasi. Aku, Xuan Yiyawang, ingin membangun kembali putra suci," kata Master Silpi. Dia berkata dengan tegas. "Baik, Tuan." Penatua Jiao langsung mempersiapkan surat rekomendasi. Melihat masternya kembali bersemangat, Penatua Jiao juga menjadi sangat bersemangat. Segera Master Silpi yang telah diam selama beberapa bulan ini datang ke Papilun Pil lagi.
ke Departemen Papiliun Pil memberikan surat rekomendasi dan mengatakan ke semua orang bahwa dia ingin membangun putra sucinya lagi. Berita Master Silpi yang ingin membangun putra sucinya lagi menyebar dengan cepat dan membuat seluruh Papiliun Pil gempar. Apalagi 3 wakil Tuan Papiliun Pil dan ketiga putra suci. Setelah mendapat kabar ini mereka terkejut. Sebelumnya Qin mengatakan ingin menjadi putra suci. Mereka sama sekali tidak menganggapnya serius, karena untuk menjadi putra suci harus ada yang merekomendasikannya. Namun sekarang Master Silpi dengan secara resmi ingin merekomendasikan Qin, maka mereka sekarang baru menganggapnya serius. Surat rekomendasi Master Silpi sampai ke tangan Tuan Papiliun Pil. Esoknya Tuan Papiliun Pil langsung mengadakan rapat dan bertanya tentang pendapat para penatua dan lainnya tentang garis keturunan Silpi yang ingin membangun putra sucinya lagi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.